Halo, selamat pagi anak-anak sekarang. Sekarang kita akan eh, kita bertemu kembali di pelajaran saya atau di pelajaran informatika. Hari ini kita adalah belajar tentang suatu kalimat atau kata yang suka kalian dengar dari kata-kata teman, dari baca-baca internet atau mendengar dari TV, yaitu tentang berita-berita yang tidak benar atau tidak valid ya. Nanti kita belajar apa itu. Kemudian kalian mungkin sudah sering juga mendengarkan atau melihat di TV ya tentang masalah-masalah ini, atau bahkan teman-teman kamu mungkin suka bercanda sambil mengatakan suatu berita apa, lalu kemudian kalian menjawab, ah, hoax lo. Bisa seperti itu ya. Seperti biasa, untuk pegangan kalian, yaitu adalah buku informatika atau LKS informatika. Kalian buka itu LKS halaman 8. Ya, sekali lagi, silakan buka buku atau LKS kalian, LKS informatika, dan buka di halaman 8. Ya, kita belajar tentang menyaring informasi palsu atau hoax. Udah dibuka? Ya, KS halaman 8. Sekarang kita belajar tentang ini, hoax ya. Kalian suka dengarkan atau pernah baca ya, hoax, ada tulisan hoax, yaitu biasa lambangnya adalah silang atau berwarna merah atau berupa peringatan ya. Terus kemudian tulisan hoax itu disilang atau dicoret. Nah, itu kita suka dengar atau suka lihat ya kata-kata ini. Nah, sekarang kita bahas apa sih hoax itu. Hoax secara garis besar adalah berita palsu atau informasi bohong dan hanya karangan atau kabar tidak benar. Ya. Jadi sekarang kalian tahu bahwa hoax itu adalah berita palsu. Jadi berita-berita yang tidak benar atau belum tentu benar harus dicek lagi. Kalau kalian sudah menemukan bahwa itu tidak benar, berarti kalian sudah mengatakan bahwa itu adalah hoax. Informasi bohong, ya informasi bohong. Jadi kalian mendengarkan berita bohong, misalnya dekat rumah kalian, misalnya nih Blok M Plaza kebakaran, kemudian atau Blok M Plaza eh, di bom misalnya. Nah itu kan kalian harus mengecek kembali kalau berita itu bohong, berarti bisa dikatakan sebagai hoax. Itu maksudnya mengada-ada, ya diada-adakan, tentu tidak sesuai dengan kenyataan. Atau kabar tidak benar, jelas ya. Kalau berarti kabar tersebut tidak benar, itu sudah dimasukkan sebagai hoax atau berita palsu atau hoax ya. Jadi kabar-kabar yang kalian dengar, berita hoax atau hoax ditujukan untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Ya, kita bisa lihat ya, ada berita-berita yang berupa hoax, kita tujukan kepada orang dengan maksud kita menjelek-jelekan orang tersebut. Bisa ya. Kemudian memprovokasi. Nah, ini banyak nih ya, kalian-kalian misalnya yang tawuran misalnya, ada kabar-kabar, oh si ini kemarin dikeroyok oleh sekolah ini. Padahal kan itu tidak, namanya memprovokasi. Ayo kita balas, itu namanya provokasi. Jadi sekali lagi jangan seperti itu. Kemudian memfitnah dan menjelekkan orang lain. Ya, memfitnah seperti tadi dengan si pembuat. Ya, tentu kepentingan si pembuat ya yang membuat berita hoax itu, dia mempunyai kepentingan. Apa tujuan membuat berita hoax itu? Supaya ngapain? Ya, supaya misalnya orang yang diceritakan tersebut misalnya dijauhi teman-teman, atau kemudian bisa bisa nanti dia menjadi uh, kepikiran terus dianya dan kemudian tidak sakit dan seterusnya. Ya, jadi berita yang fitnah, yang menjelekkan orang lain tentu demi kepentingan si pembuat. Jadi ada tujuannya. Kemudian kita lihat bahaya dan dampak negatif dari berita hoax ya. Bahaya di ini berita hoax ini berita hoax itu sama dengan fitnah ya. Jadi menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebarkan kebencian. Jadi kalau kalian
itu bisa jadi berselisih antara kita yang tadi teman, tapi karena ada berita-berita tidak benar, kita menjadi sama teman kita itu dikiranya teman kita itu membicarakan atau mengomong kita itu memang berselisih ya. Jadi kita jadinya jauh dari teman itu. Kemudian mancing keributan ya bisa kayak tadi misalnya supaya kelompok satu dan kelompok dua itu ribut atau berantem atau tawuran ya. Dan juga menyebarkan kebencian supaya berita itu adalah supaya orang sekelompok orang atau berarti menjadi benci kepada yang dituju. Itu ya. Jadi sangat-sangat bahaya sekali. Nah, di sini ada nih ya, namanya gerakan namanya siberkreasi. Siberkreasi itu merupakan gerakan nasional literasi digital. Artinya, kelompok ini disebut sebagai siberkreasi, biasa itu menanggulangi penyebaran konten negatif melalui internet ya. Jadi ada berita-berita internet yang dari internet tapi berita itu bohong. Nah, itu dia uh, menggerakkan membuat gerakan supaya kita tuh literasi, mencari lebih tahu. Ada berita ini, kita cari tahu apakah benar ini. Ya, jadi literasi kita mencari tahu dengan membaca, dengan menonton, dengan mencari pokoknya. Ya, secara digital, digital secara internet, ya, secara komputer atau dari handphone dan seterusnya. Bahaya negatif dari berita itu apa sih sebenarnya ya? Berita hoax itu sebenarnya membawa dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah. Ingat ya tadi ya fitnah ya, hanya skala serta dampaknya jauh lebih besar dan lebih luas tuh ya. Jadi berita palsu ini juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya tadi ya, ada munculnya perselisihan, keributan, dan juga membuat seorang tersebut membenci kepada orang lain yang dibuat dalam berita itu. Nah ini, jadi siberkreasi ini dia nanti akan mengecek penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, cyberbullying ini dan tentu radikalisme. Jadi akan dicek dari mana aja ya berita-berita tersebut berasal. Nah, ini merupakan bagian komitmen bersama para pemangku kepentingan atau pemerintah untuk meningkatkan literasi digital, pengetahuan digital secara digital. Ingat, kalau digital itu tentu berhubungan dengan komputer atau handphone ya, atau dan juga internet. Dalam masyarakat melalui kita tuh harus menyebarkan konten-konten positif ya dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi kalau kita menggunakan internet kita harus bijak, harus baik-baik saja, jangan kita menyebar kebencian ya, seperti itu. Jadi kita harus membuat berita-berita itu menjadi baik gitu. Oke, kita jika menemukan berita hoax, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu. Kita harus jika menemukan berita hoax, kita biasanya bisa ngecek di internet, kita atau kita memberi laporan kepada aduankonten.id. Ini alamat ya, alamat website ya. Ada stophoax.id, cekfakta.com, kemudian turnbackhoax.id. Nah, ini adalah situs-situs untuk melaporkan adanya berita hoax. Jadi kalau kalian menemukan berita hoax, alangkah baiknya kalian melaporkan ke sini dengan memberikan link atau alamat internet tersebut yang bisa ke salah satunya ke 4 website yang ada di sini ya. Nah ini, jadi maksudnya itu kalau kita sebenarnya ada pertanyaan buat apa sih hoax itu ya? Kenapa sih ada hoax itu sebenarnya gitu pertanyaannya. Berita hoax itu biasanya merupakan informasi palsu yang cenderung lebih cepat viral karena sering dibagikan. Jadi cepat viral itu dibagikan oleh orang-orang dan dengan semakin banyak pengunjung, pemilik situs akan mendapatkan uang. Nah, ada tujuan sebenarnya nih. Pemilik situs akan mendapatkan uang. Artinya, pemilik dari yang menyebarkan berita tadi akan mendapatkan uang. Kan misalnya saya menyebarkan hoax ya di website saya. Nanti otomatis kan kalau berita itu viral, orang akan masuk ke website saya. Nah, apa tujuannya maksud itu? Kenapa mesti dikatakan uang? Jadi seseorang yang membuat berita hoax itu mendapatkan penghasilan dari memasang iklan yang ada di situs. Jadi situs saya tadi, kalau otomatis kalau dibuka orang, banyak orang membuka, otomatis kan kebaca tuh di internet ya, bahwa oh situs ini banyak nih yang mengunjungi, otomatis nanti akan masuk
iklan-iklan, ya istilahnya mungkin sekarang endorse ya, iklan atau endorse. Nanti yang namanya iklan atau endorse itu tentu dia akan membayar untuk menampilkan iklan atau endorse di situs yang tadi viral, gitu ya. Jadi sebenarnya ada tujuannya sebenarnya ya. Atau juga setiap pengunjung yang mengklik atau yang masuk ke situs itu akan juga dia mendapat seperti pengakuan bahwa oh situs ini rame, situs ini jadi viral, jadi orang akan membuka atau menuju situ. Jadi ceritanya situs itu akan terkenal ya. Nah itu jadi eh, kalau adanya hoax itu sebenarnya sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali karena nanti akan bisa membuat tadi perselisihan, kemudian bisa pemfitnahan ya, kemudian bisa juga ujung-ujungnya adalah kekacauan yang sangat-sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Carilah contoh berita hoax dan terangkan dengan kata-kata kamu sendiri bahwa itu adalah hoax. Ya, carilah berita hoax dan terangkan dengan kata kamu sendiri bahwa itu adalah hoax. Contohnya, ini contoh ya, tentu jangan mengikuti yang saya buat karena saya sudah contoh. Tadi sudah saya katakan misalnya, ada berita kamu cari di internet. Contoh misalnya ketik aja berita hoax atau contoh berita hoax akan muncul. Misalnya tadi adalah Blok M Plaza dibom. Nah, itu nanti kamu copy atau kamu tulis itu berita hoaxnya, ya. Berarti bisa satu paragraf atau dua paragraf. Kemudian nyatakan bahwa itu hoax dan di bawahnya kamu tuliskan versi kamu. Misalnya misalnya saya. Berita di atas yang menyatakan bahwa Blok M Plaza dibom itu adalah hoax. Karena saya telah mencek bahwa saat ini berita tentang Blok M Plaza dibom tidak ada di internet di situs-situs resmi. Kemudian saya juga mencari-cari yang berhubungan dengan Blok M Plaza dan ternyata sampai saat ini Blok M Plaza itu tetap beroperasi seperti sedia kala. Jadi yang pasti berita tersebut adalah hoax. Paham ya? Itu nanti kamu tulis, kemudian seperti biasa difoto dan dikirimkan di GCR. Oke? Jangan lupa untuk seperti biasa untuk menuliskan di kolom komentar nama dan kelas ya. Jangan lupa nama dan kelas sebagai daftar hadir kalian. Oke, minggu ini kita belajar tentang berita hoax. Cukup sampai sini. Saya mengharapkan kalian mengerti tentang berita hoax itu. Dan bahkan apabila ada berita hoax, kalian pun bisa langsung melaporkan ke situs tadi cekfakta.com ya. Jadi kalian tidak menyebarkan. Nah, yang paling penting adalah kalian tidak menyebarkan berita hoax. Sebelum kalian mendapatkan kabar atau berita itu kalian mendapatkan berita, terus sebelum kalian menyebarkan kepada yang lain, ke teman atau kemana, cek dulu bahwa berita itu benar atau tidak. Kalau kalian menyebarkan berita hoax, kalian pun nanti bisa akan dituntut. Nah, sekarang adalah namanya Undang-Undang ITE. Jadi bagi penyebar hoax itu memang ada undang-undangnya atau ada hukumannya ya. Nah, dengan belajar berita sekarang atau berita hoax ini tentu kita berharap bahwa kalian sudah mengerti bahwa menyebarkan atau membuat berita-berita hoax itu adalah kesalahan atau suatu kejahatan. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.